Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang pada teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya di channel saya. Kali ini kita berada di Kuripan, Watu Malang, Wonosobo. Kita akan touring menuju Dieng melewati jalur ini. Ini adalah video yang saya ambil sekitar akhir September lalu untuk sebuah persiapan touring bersama di awal November. Jadi saat ini footage yang tampil adalah ketika saya survei, tapi nanti di sebagian video ini juga akan saya tampilkan footage saat touring sama-sama. Karena ada perbedaan rute di mana pada saat saya survei ini ada sebagian rute itu yang jalannya masih jelek dalam proses pembangunan. Nanti ketika touring jadinya tanggal awal-awal November itu sudah jadi ya, maka akan saya tampilkan rute terbarunya. Jadi kita hanya melihat kondisi saat survei ini. Watu Malang ini adalah posisinya di sebelah barat daripada kota Wonosobo. Untuk memasuki area jalur ini, tadinya saya melewati dari selatan, dari arah Tugu Biawa sebelum masuk kota Salatiga, sebelum masuk kota Wonosobo. Awal-awal itu ketika jalan sudah ada overboardingnya, ada pembatasan di tengah itu dan ada tugu, ambil arah kanan atau nanti bisa juga lewat langsung arah ke pasar atau perempatan Gondang sebelah barat kota Wonosobo. Dari situ nanti ke barat, tembusnya tadi. Ini kita sudah di sekitaran SMA Watu Malang ya sepertinya. Kelebihan jalur ini adalah sepinya, jadi tidak seramai jalur Dieng dan relatif bebas macet, tidak pernah ada kemacetan di sini. Beda dengan jalur Dieng yang seringkali ada kemacetan. Ya walaupun mungkin jalannya tidak semulus di sana, tapi view-nya ini worth it banget. Nanti ke depan banyak sekali pemandangan-pemandangan yang menarik untuk disimak. Oke, monggo disimak dulu, lanjut. Aku hilang, kau pun takut. Tiada yang dengar, tiada yang mau. Di depan ini nanti kita akan jalan terus menyusuri jalan ini. Paling dekat di depan situ ada Koramil ya. Waktu ambil foto sini berhenti sebentar buat sholat, karena di depan Koramil itu ada masjid yang lumayan nyaman untuk sholat. Habis itu baru lanjut lagi. Untuk yang lanjut dari masjid depan Koramil ini, footage-nya yang waktu survei tidak ada. Jadi saya ini menggunakan footage ketika nanti berada di pertigaan kunci, di mana kita ambil kanan, ambil kiri untuk belok menuju rute selanjutnya. Ini kita sudah belok di pertigaan Sumber Klepu, Wonosobo. Kalau lurus bisa ke arah jalur yang utama, nanti lewatnya mana itu kemarin lupa lah, ke kiri ini nanti kita akan mengarah ke Pasar Binangun. Fotonya di sini kecil tapi lebih menakjubkan lagi view-nya. Agak ekstrim mungkin bagi sebagian orang, tapi it's okay, it's very enjoyable. Kita mulai menanjak di sini, tanjakan-tanjakan tajam ada di sini dengan lebar jalan yang mungkin hanya sekitar 2,5 meter ini. Kalau papasan dengan mobil ya harus waspada di jalur ini. Tapi jalan ini tidak banyak, tidak jauh. Nanti di depan sedikit ada lagi jalurnya bertemu dengan jalur lain yang relatif lebih lebar, bahkan halus.
masih nanjak terus sambil lihat kanan kiri ya, hijaunya tumbuh-tumbuhan warga ini, bangunannya bagus-bagus ya kalau di atas pegunungan. Nah ini ketika ini kita sudah bergabung dengan jalur yang relatif lebih luas lagi. Ini apalagi di sini tambah halus. Nah, ini adalah potongan ruas paling favorit dalam perjalanan ini, salah satu yang paling favorit ya di sini nih ya. Jalannya halus, tikungannya landai, nggak begitu ekstrim. Nanti semakin naik jangan ditanya seperti apa ini. Di depan ini sebelah kiri sepertinya ini adalah masih dalam proses pembangunan untuk dapur MPG ya, PPG ya. Itu ada kebun-kebun warga, kebun sayur kah atau kebun apa ini. Kalau tembakau sepertinya tidak, di sini jarang yang nanam tembakau. Nah ini view paling spektakuler di sini, terlihat di kanan, apalagi ini kayak ada parallax effect di sini. Di depan adalah Gunung Bismo, dan kalau nengok ke sebelah kanan itu Sindoro kelihatan juga gagahnya. Nah itu di sebelah kiri tadi mas-mas sudah foto motornya. Ini waktu survei nggak bisa lurus karena ya begitu, belum jadi. Tapi sepertinya kita nggak perlu menunjukkan jalan yang lagi, balik kanan dulu. Kita kembali dengan footage ketika sore. Nggak bosan-bosannya harus lewat sini. Jangan lupa ya subscribe dulu ini. Itu lihat, Masya Allah. Karena saya ini posisi paling depan, saya memutuskan untuk berhenti di sini. Melihat pemandangan dan foto-foto, video. Yang lain biarlah lurus nggak apa-apa. Itu di sana walaupun tertutup awal kabut, tapi tetap Masya Allah melihat pemandangan di sini. Aku terlihat sekali di belakang. Itu ada spot buat melihat pemandangan yang wow. Oke, kita lanjut kerja rombongan karena nanti aku sudah buyar malam. Gak jauh sebenarnya kalau lewat jalan ini yang sudah jadi ini, paling sekitar berapa ini, 300 meteran. Kemarin tuh waktu sore kita lewat yang lurus tadi jalan jelek, agak muter-muter di sana dulu, mungkin menghabiskan waktu 5 sampai hampir 10 menit mungkin. Tembusannya adalah di depan ini. Ini kembali ke footage utama ketika baru dibangun. Gak apa-apa ya, karena cuacanya lebih bagus sudah selama ini, saya kembalikan saja di sini. Wow, kembali ke selama, jadi tidak mengejar-kejar, tidak ada rombongan banyak di sini. Di depan sudah mulai ini perkampungan yang menuju di depan ada pasar Binangun. Jangan heran juga ini mungkin kelihatan ngebut karena sebagian ikuti saya percepat biar durasi kota video ini tidak terlalu lama. Yang penting Anda bisa menikmati, menyimak dan tahu lewat situ ternyata jalannya seperti itu, view-nya seperti itu. Oke, begitu. Saya cuma selalu berusaha untuk informatif di channel ini, berbagi, bisa menjadikan Anda bisa piknik virtual, touring virtual sambil melihat-lihat ini. Dan jangan lupa ya untuk subscribe ke channel ini ya, terima kasih sebelumnya. Lanjut, ini sudah mulai lepas dari perkampungan, agak sepi kanan kiri jalan. Gunungnya mulai kelihatan tuh di depan Gunung Bismo. Ketika ini ambil yang kiri ya, turun lagi. Ini tadi setelah kandang ayam tadi, ini rutenya lebih panjang, lebih ekstrim, mungkin lebih menyenangkan. Kemarin waktu touring rame-rame itu kita sekitar 80 orang, 80 motor kurang lebih, kurang dikit mungkin. Lewat di sini ini waktu hujan. Tadi
kelihatan di stang saya tadi basah yang pakai footage baru. Kalau waktu sesuai di sini keadaannya seperti ini ya, relatif enak lah, hujan di depan itu semakin mendekati Gunung Kismo, gunung itu semakin berkabut. Sudah dinginnya minta ampun. Ya pelan-pelan saja karena begitu banyak orang. Turunan di depan nanti setelah kampung ini yang panjang dan relatif ekstrim. Menyenangkan sih, nggak ekstrim yang menakutkan gitu, karena pemandangannya kanan kiri saya juga menyegarkan untuk dilihat jauh sekali. Oke, salib dulu Pak. Di depan sebagai perbukitan kita lihat habis banyak sekali kanan kiri ditanami bahkan sayur dan sebagainya. Maju terus agak kencang. Ini di depan ada kampung. Habis kampung ini kita mulai pemandangan yang paling wow, yang membutuhkan kewaspadaan dan kelihayan dalam bermanuver juga. Di kampung ini hati-hati ya teman-teman, ini footage-nya 400% kecepatannya. Ini dia. Masya Allah, kagum betul lewat sini. Sudah ketiga kalinya, karena dulu di awal September itu sudah lewat sini tapi pakai mobil ya. Akhir September itu kemarin lewat sini lagi berdua motoran karena pengen memfikskan kira-kira mau lewat mana, ada alternatif mana yang dilihat kiranya bisa dicoba ya. Ini makanya Masya Allah, lingkungannya mantap sekali, jalannya masih halus, relatif halus lah, dengan hijaunya, tumbuhan kanan kiri menyegarkan mata. Jalur ini juga kalau ke Dieng bisa jadi relatif itu tadi lancar ya, tidak macet. Jadi kalau secara waktu juga enggak banyak sih. Dan nanti sampainya itu bukan di 0 km langsung, malah kita nanti lewat sebelah selatannya 0 km Dieng, Telaga Warnatu, pertigaan yang mengarah ke Masya Allah sebelah kanan itu sungguh menakjubkan di sini. Pertigaan yang mengarah ke Curug Cikaring, dekat dengan Cucukin nanti pertigaan, kalau ke kanan ke Sawangan itu Sikunir, daerah-daerah situ nanti tembusnya balik ini. Atau kalau mau ke arah Batur juga lebih oke lewat jalur ini karena posisinya sudah lebih ke barat. Nanti tujuan dari touring yang akan dilaksanakan ini, survei ini adalah ke Batur pertama kali, makanya juga memilih jalur ini. Masya Allah sebelah kanan. Memilih jalur ini biar nanti kan paling sampai di sini sekitaran sore. Jadi ketika di Batur itu menginap nggak melewati Dieng dulu gitu, baru besoknya kita lewat Dieng 0 km dan lain-lain jalan-jalan mungkin berhenti di sana. Begitu alasan utamanya kemarin sampai bisa memilih jalur ini, menemukan jalur ini. Masya Allah, tanjakan di sini ekstrim. Tikungannya di depan itu apalagi kayak membalik 130 derajat kayak ini. Sama aja, masih dibalas lagi depan juga begitu. Tapi halus. Masjidnya juga bagus-bagus di sini, besar-besar. Ini kenapa bikin jalan bisa begini tuh?
Masya Allah, sebelah kanan itu sendiri. Ini rumah di sini menyenangkan sekali tiap hari bisa melihat pemandangan seperti itu. Lagi ini namanya di sini desa apa ya, bentar coba dicek di meta. Ini kampung Kali Kesel, Watu Malang. Nah, ini ada longsor di sini. Jalannya ekstrim sekali, kanan kiri jurang dan itu ada longsoran. Kemarin sempat khawatir nanti bisa lewat enggak, tapi pas saya lihat ternyata bisa. Bahkan mobil pickup yang buat emergency ngangkut-ngangkut motor yang trouble masih bisa lewat juga. Nah, ini jalur ini seperti tol langit kalau di sini nih. Kalau dilihat pakai drone gitu keren sekali pasti, kanan kiri tebing, jalannya halus, di tengah. Apalagi kalau pakai DJI Neo 2 bisa follow, jaraknya agak jauh gitu, keren betul seperti ini. Ini speednya 150% dari real, itu di speed itu baru cuma di bawah 50 kayak 50-an, tapi rasanya cepat sekali ya. Bolak balik di sini ada beberapa kampung di sini. Kampung nanti habis di depan sepi lagi pemandangan, mau lagi. Bahkan di depan ini ada hutan pinus kecil gitu, mungkin perpanjangan dari hutannya Gunung Bismo ya. Kalau yang sini sudah jadi perkampungan, di depan sana itu masih ada hutan. Kalau ini relatif cerah. Pas hari itu kita lewat sana hujan bro, kabut tebal di sini, dinginnya minta ampun. Nah, di tempat ini agak-agak merinding gimana gitu. Oke, experience-nya. Kalau lihat ke kanan di sini adalah Gunung Bismo ya, tambah dekat ya, karena ini memang kita melipir ya. Dasar jurang itu sungai, nah, habis sungai itu kalau ke kanan langsung naik ya, langsung tebingnya slope-nya Gunung Bismo. Bahkan di dekat Kali Kesel tadi ada salah satu pos pendakian ke Gunung Bismo. Nah, banyak ini hutan pinusnya sudah habis, kita kembali lagi bertemu dengan jalan cor. Dan karena tidak ada orangnya nih, jadi cor sekalian jalan tadi. Tapi view-nya pasti beda kalau dikasih cor. Kayaknya memang bagus aspal gitu aja walaupun agak jelek ya. Di depan ini sudah mulai kembali lagi lahan-lahan perkebunan warga, sayur mayur. Ada kampung ini, kampung di bawah itu keren sekali kalau dilihat di sini. Nah, sayangnya tidak tercapture dengan baik di kamera. Ini juga masih belajar, tes trial and error gimana penempatan kamera yang oke. Untuk footage ini kamera berada di dada pakai chest mount. Mungkin kesannya agak rendah ya, tapi ya itu efeknya beda dengan view yang mungkin kalau di helm. Untuk konten yang pakai kamera di helm itu yang kemarin kita naik ke dalam yaitu di helm, cuma ya masih belum maklum, masih motovlogger pemula ini masih perlu banyak belajar, dan yang paling penting adalah perlu banyak disupport. Monggo saya ingatkan lagi untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini kita melihat ini adalah pertigaan yang kalau ke kiri adalah jalan ke tembus ke jalan Dieng Batur, jalan besar, tapi di bawah ke kiri tadi turun dan jalannya
lumayan jelek, hancur itu berapa sekitar 500-an meter baru ketemu jalan Vivian yang dekatnya dengan tanjakan tanjakan yang panjang itu yang viral itu namanya apa. Nah kita ambil kiri, nanti depannya ini jalannya hancur berantakan beberapa ratus meter, gak karuan betul di sebelah sini nih. Gas saja, putusnya dicepatkan 200%. Tapi habis ini nanti motor. Oh iya, itu di depannya tuh satu roda motornya ada benang kelihatan kena ceklongan itu di tadi yang waktu cocoran habis longsor itu di ujung cocoran itu pas waktu berganti ke aspal kan depannya ada lubang lumayan. Saya juga kaget kemarin waktu turun bersama-sama itu satu rombongan juga ada yang agak kewalahan di situ, kurang antisipasi pergerakan, dan ditambah di depan ada warga roboh terjatuh di situ. Untungnya tidak ada fatality, tidak ada. Oke, sekarang Masya Allah jalannya halus. Di kanan itu Gunung Bismo, depan itu adalah dataran tinggi tiang Plateau. Kawahnya di sana ya tiang. Jadi jalur ini kayak mengitari Gunung Bismo. Tapi Gunung Bismo juga kayak ya kawahnya di atas itu terbelah. Dan Bismo yang sebelah barat, sebelah lebih ke selatan ya. Kalau yang sebelah sana kan yang ada logo Menjer itu ya. Sebelah sini di tengah kan ini ada kawahnya terbelah, itu ada jalur itu tanjakan Cikarem ya, yang dekat dengan hutan pinus tadi yang sebelah barat, sebelah agak ke selatan itu yang puncaknya lebih tinggi Gunung Bismo. Nah, kita mau mengitari Gunung Bismo jalur tadi itu Bovi lewat Watu Malang dan sekitarnya tadi. Ini kemarin kita survei ya, coba tahu saja lewat sini. Yang penting tahu jalannya, nggak usah nyoba-nyoba hampir apakah beli apa di warung. Minimalis guys. Tuh Gunung Bismonya, Masya Allah. Jalannya di sini enggak nikmat sekali jalan di sini, Masya Allah. Ini YouTuber motovlogger pemula ya, terima kasih banyak belajar, termasuk untuk audio itu belum bisa ngambil audio di motor waktu take video ini, jadi mic-nya nggak masuk ke action cam langsung. Karena action cam yang dipakai ini agak unik, kalau memakai mic bawaan atau bahkan dengan mic eksternal bawaannya juga itu dekat mulut pun volumenya itu sangat pelan, makanya tidak dipakai. Baru waktu ke Telomoyo itu kemarin nyoba ngakali mic Akaso Brief 7 ini biar inputnya gainnya masuk itu kencang gimana. Salah satunya kemarin itu saya memakai mic dari kabel mic dari intercom yang kemarin beli waktu ini mau touring ini. Kabelnya ternyata cocok untuk dipakai Type C nya ya, untuk dipakai ke action cam Akaso Brief 7 itu. Akhirnya saya kali di Shopee atau Tokped ada itu, nanti mungkin bisa kasih link. Nggak apa-apa lah, channel baru nyari cuan dari affiliate. Tokped ada itu kalau mau beli mic-nya saja dari merek yang dipakai itu kemarin rekomendasinya adalah Gear Alex G-Max. Tapi ya kadang-kadang enggak, waktu mau beli lagi kemarin itu enggak ada, tapi ada solusinya, nanti bisa lah. Bangun pun takut, apa ku tinggal
Setelah ini kalau ke kanan adalah arah ke Cikaret, Cikunir. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Adventure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.